Enggak. Lea sendiri tipe kamu nggak sih? Yes, of course. Dia mendengar yang baik nggak sih buat Dina? Pendengar yang baik. Iya, kita kayak suka. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusala Syaifah dalam tayangan Selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Dinar Candy yang merilis lagu baru sambil menggandeng bule ganteng. Penyanyi sekaligus joki atau DJ ini, Dinar Candy, merilis lagu baru yang bertajuk Yes Baby. Wanita 30 tahun itu menjelaskan melakukan tur di beberapa kota dalam waktu dekat ini. Oleh karena itu lagu ini akan menjadi pelengkap penampilannya setiap kali akan manggung. Tak sendiri, dalam perilisan single tersebut Dinar Candy tampak mengajak seorang bule tampan di sampingnya. Ternyata sosok tersebut merupakan model dari video klip dan sahabatnya, Son Leo. Saat ditanya beberapa dalam kedekatan di antara keduanya, Dinar tak menampik bahwa hubungannya sangat dekat. Bahkan Leo sudah beberapa kali memberikan hadiah untuk pelantun lagu Bucin itu. Sementara itu Leo menilai bahwa Dinar Candy ini merupakan sosok yang baik. Dia tuh nggak suka yang dipublish harus di videoin kayak gitu, dia nggak suka. Enggak, maksudnya dia kan sering live juga teh. Maksudnya apakah dia juga sering promoin lagu-lagu teh kayak di kayak beda marketnya gitu loh. Karena kalau dia kan followersnya versi dari US sama dari Eurasia. Gitu. Kayak gitu. Jadi Leo cuma partner di musik aja atau partner pribadi juga? Teman. Kayak ya teman, kayak teman main, saling support kayak gitu. Teman mesra? Enggak juga sih. Apa gimana? Kadang-kadang. Berarti udah dikenalin teh sama Abah? Apa? Enggak sealai itu juga, apa-apa dikenalin. Maksudnya semua itu butuh proses guys. Jadi tidak semuanya itu harus relationship enggak harus. Jadi kalau menurut aku bagusnya itu kita kayak support karir each other. berapa lama sih teh? Kenal sama Leo 3 bulan. 3 bulan. Leo, tanggapan Leo selama ini kenal sama Tete belum? Tanya pakai bahasa Inggris. Leo, how do you think about What do you think about Dinar Candy? about 3 months you know him? Know her? No. Sure, yeah. What to think about Dinar? It's a good questions. I say about all questions is good, but Dinar very kind. I don't know how long you. Tak lagi bernyanyi, kini Ratu Rizky Nabila siap main sinetron hingga dituntut mempunyai berat badan yang ideal. Penyanyi dan juga pemain FTV Ratu Rizky Nabila memutuskan tidak lagi bermain musik setelah mengenalkan lagu Luka Lama. Ratu Rizky Nabila ini berencana kembali berakting setelah mendapatkan tawaran bermain sinetron. Ratu Rizky Nabila sudah menyelesaikan kontraknya dengan salah satu label musik. Nabila, sapaan dari Ratu Rizky Nabila ini diberi waktu 2 minggu untuk menurunkan berat badannya hingga 14 kg. Ratu Rizky Nabila kini rutin melakukan suntik vitamin hingga menjaga pola makannya agar supaya berat tubuhnya ini terlihat proporsional. Semua dilakukan Ratu Rizky Nabila dibantu dengan dokter. Ratu Rizky Nabila juga menyebutkan sinetron yang siap diproduksi itu menjadi pembuktian berakting dia di layar kaca. Sambil akting, Ratu Rizky Nabila mulai sibuk juga menjalankan usahanya sejak 2 bulan lalu, yakni ia mempunyai jualan mie Jawa Box Foodies.
Bisnis mie itu dilakoni janda satu anak ini yang kini berusia 28 tahun itu sebagai bukti tetap bisa hidup mandiri walau tidak ada pasangan. 2 bulan kan kontraknya? 2 bulan. 2 bulan kan konsep doang. Oh, konsep doang. Dan baru mulai berjalan itu hari ini. Harusnya hari ini. Harusnya hari ini, tapi Ah. ya Tuhan berkehendak lain, kalau berkehendak lain. Hari ini batal belajarnya, jadi pengenalannya diundur. Oh. Nanti bukanya di salah satu food court. Ah. Di situ nanti ada restoran. Tapi sebelum maksudnya sampai akhirnya jualan secara offline gitu, sempat maksudnya udah berjalan jualan offline belum sih? Udah jualan online belum? Udah kirimin ke teman-teman artis, mereka tanya. Awalnya kan ada ayamnya. Cuman karena apa namanya? Terlalu beresiko ya pas kirim ke Bali buat salah satu teman aku, ternyata ayamnya sama-sama sana tuh nggak fresh lagi, jadi diganti. Oh gitu. Adalah, jadi selama proses 2 bulan itu aku minta masukan juga dari harga, packaging, apa segala macam. Oh berarti nanya-nanya ke teman, minta tester dari mereka semua ya, dari teman-teman artis. Seperti itu kan maksud sampai akhirnya pemilihan mie itu setelah banyak pilihan apa sih, kenapa sampai akhirnya tertuju kepada mie? Awalnya ada berapa pilihan gitu ide nih, gue pengen bikin. Sama juga dengan barang-barang ini, kalau di endorse, udah selesai, jual. Kekecilan masih bagus, jual. Jadi nggak ada yang numpuk, nggak ada yang mubazir gitu. Tapi ada juga yang desain aku namanya Wear Lucy. Jadi aku juga kebetulan bisa bikin pola. Iya. Jadi aku bisa mendesain secara kasar lah. Itu udah berjalan yang desain sendiri udah. Tak asal terima tawaran bermain film, Calvin Jeremy selalu tanyakan arti komitmen. Aktor sekaligus penyanyi Calvin Jeremy ini semakin mantap dengan karirnya di dunia seni peran. Tercatat ia telah membintangi beberapa judul film dan juga series. Kendati demikian, pria 32 tahun ini sangat teliti dalam memilih proyek film. Hal itu juga ia lakukan dalam beberapa proyek film sebelumnya, termasuk KKN di Desa Penari. Calvin ingin selalu memastikan bahwa film yang digarapnya bisa maksimal dan berkualitas. Kini Calvin menantang diri untuk bisa terlibat dalam proyek film komedi. Sebab menurutnya, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan kepribadiannya sehari-hari. Bagaimana nanti setelahnya? Tantangannya? Tantangannya ya, sebenarnya udah dibahas di Instagramnya aku sih. Jadi aku ngejelasin salah satu tantangannya adalah ketika aku udah mempersiapkan, ternyata syutingnya mundur sekitar 2 bulan. Jadi ada tantangan, ketakutan sebenarnya, aduh jangan-jangan apa yang gue persiapkan ini bakal lupa gitu karena jeda 2 bulan kan. Dan pada saat itu aku punya satu metode untuk kayak mengingat-ingat lagi kembali salah satu medianya itu pakai parfum gitu. Jadi kan kalau misalnya kita kayak cium bau parfum mantan gitu, langsung inget kan rasanya, wah mantan gue pakai parfum ini nih gitu. Jadi metode itu yang aku gunakan gitu. Jadi oke, setiap gue latihan sebagai Jerry, setiap gue research sebagai Jerry, gue mencium satu bau parfum tertentu. Jadi ketika mau syuting, langsung parfumnya dicium, langsung inget lagi semuanya. Tadi Ini ya, sharing well, ya seperti yang aku bilang gitu ya, kayak sempat selama syuting istri jadi kayaknya kok gue melihat orang yang berbeda gitu ya. Terus juga waktu itu sempat kayak ngerasa kok ya jadi lebih feminin Calvin gitu. Tapi memang itu alami sih terjadi ya selama kita syuting, dan juga setelah syuting biasanya beberapa hari masih ada residu-residunya gitu. Tapi setelah itu ya kita akhirnya bisa kembali lagi jalan pulang istilahnya ke pribadi Calvin gitu. Makanya mungkin yang menurut saya penting dan perlu disuarakan juga adalah ketika seorang aktor itu wajar kalau dibayar mahal, karena memang ada proses pembentukan karakter, pembentukan ingatan, emosi gitu, dan ada resiko untuk lu nggak bisa balik gitu. Kalau yang udah tahu metodenya, seperti misalnya saya cocok sama satu metode, ya mudah aja pulang. Tapi kalau enggak kan lu bisa sampai stres, bisa sampai apa gitu. Makanya akhirnya ya sebagai aktor saya dibayar mahal. kan udah Begini jawaban dari Relin Syah yang soal berangkat ke Cannes Festival 2023 dari modal privilege keluarganya. Sepulangnya dari Cannes Film Festival 2023, Relin Syah malah menjadi bahan buah bibir netizen. Banyak netizen dengan kalimat nyinyirnya mengatakan jika Relin Syah tak cukup berprestasi dalam dunia seni peran.
Raline Shah tak cukup berprestasi dalam dunia seni peran untuk sampai ke Cannes Film Festival 2023. Tak sedikit juga yang mengatakan Raline Shah ini didukung oleh privilege keluarganya yang tersohor di Medan, Sumatera Utara. Raline Shah bukan kali pertama berdiri di festival bergensi itu. Pada tahun 2022, ia juga terlibat di sana. Menanggapi komentar tersebut sembari menunduk, Raline Shah menjelaskan jika dia tak bisa memilih berasal dari keluarga yang mana. Jika disoalkan Raline Shah tak cukup berprestasi soal berdiri di Cannes Film Festival, ia merasa prestasi itu hal yang relatif. Ia mengatakan prestasi tak seluruhnya disajikan di muka publik. Ia pun menyadari tak semua orang akan tepuk tangan dengan kehadirannya dalam Cannes Film Festival 2023. Nah, mungkin bisa merespon atau gimana ya soal privilege tadi? I mean, it's just life. You cannot choose. Kita nggak bisa pilih kita lahir di keluarga mana. Tapi yang saya bisa bilang adalah kita gunakan aja apa yang kita punya dengan kemampuan kita untuk mengembangkan potensi kita. Itu bisa jadi halangan, bisa jadi batu loncatan, bisa jadi batu yang mukul diri kita sendiri, bisa jadi batu yang kita lempar ke orang. Ya kita punya batu itu kita jaga dengan baik gitu. Dan kalau ngomong prestasi, ya relatif ya prestasi. Kan banyak yang kita lakukan juga nggak harus dikeluar-keluarin di media. Banyak juga orang yang berprestasi, mungkin mereka nggak punya keinginan untuk internasional. Mungkin udah ada yang diundang artis Indonesia tapi mereka nggak mau pergi. Saya tahu beberapa artis Indonesia yang dapat role di luar negeri dan mereka nggak audisi, itu saya tahu. Kayak mereka nggak mau aja ngirim video karena mungkin mereka nggak ngerasa pantas atau mereka nggak ngerasa bisa. Jadi ya udah, it's all about perspective, right? I mean, there's so many people that are privileged that do worse things gitu, melakukan hal yang lebih parah gitu. Kalau menurut aku sih, ya itulah dia, saya bilang privilege bisa jadi batu loncatan, tapi bisa juga jadi batu yang dilempar orang ke kita karena kita lahir di situasi yang mungkin orang lihat lebih menguntungkan, tapi kan itu perspektif. Tapi balik lagi, kalian kan juga ngambil kerjaan di industri yang keluarganya sama sekali nggak bersentuhan. Iya, saya. Berita selanjutnya datang dari Lukman Sardi yang mengungkap tantangannya menjadi pastor di film horor. Aktor dari Lukman Sardi berbagi cerita soal film terbarunya yakni Kuasa Gelap. Banyak persiapan yang dilakukan pria 51 tahun itu menjelang penggarapan film ini, lantaran latihannya bahasa Latin. Terlebih ia juga memerankan tokoh seorang pastor yang dikenal akan bahasa tersebut sangat kental. Lebih lanjut ia juga membeberkan tantangan dalam memerankan karakter seorang pastor. Selain Lukman Sardi, film Kuasa Gelap ini juga akan dibintangi oleh Jerome Kurniawan, Astrid Tiar, dan lainnya. Di film ini akan diangkat dari kisah nyata dan akan mengeksplorasi tema eksorsisme di Indonesia. Rencananya karya Paragon Pictures ini akan segera memasuki proses syuting pada akhir tahun. Gen Z gitu kan. Itu kan sebuah proses yang baik. Aku juga bakal punya anak nih yang Gen Z gitu ya. Bagaimana sih ngadepin anak-anak kayak gitu? Itu aja salah satu proses. Jadi buat aku setiap satu produksi pasti aku yakin akan menemukan pelajaran baru dan proses baru. Kayak gini, kan gimana pun juga yang menjalani kehidupan kedepannya bukan aku ya, anak-anak. Jadi aku ngelihatnya aku support apapun yang mereka mau raih gitu. Kalau memang ternyata ada yang berminat atau punya passion di bidang film atau acting, menurut aku ya why not gitu. Ternyata pada saat ditanya dia antusias sekali sampai akhirnya kedua kali juga sama happy bareng aku juga. Dan nextnya kan belum tentu selalu sama aku ya. Jadi paling enggak dia sudah memulai dengan proses yang benar gitu. Bagaimana nantinya aku jagain gitu. Jadi aku juga nggak mau serakah kayak misalnya main film ini. Jadi gimana pun juga dia masih umur belasan, dia masih terus berkembang. Ya kita selalu punya quality time. Dan quality time itu buat aku bukan harus selalu. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnala Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.